Ini lubangnya sejajar nih. Tuh. Ini atas bawah dia sejajar dengan lubang pennya. Yang ini pun sama. Nah, kalau misalkan di sini yang bagian yang besar salah satu dia tertukar, ya, dia nggak akan sejajar dengan lubangnya. Jadi untuk para pemula pun buat masang rasio itu jangan khawatir salah ya. Misalkan kalau misalkan baut ini dikencangkan, itu dia jangan sampai seret ya. Kalau misalkan dia sampai seret, berarti di bagian bosing tengah ya, bosing yang rumah kopling ini, yang bosing di tengah itu berarti dia aus. Jadi yang belum lihat portingan blok ini, cek aja di YouTube gue ya bosku, di situ ada gue lagi pas porting blok ini. Ini blok pakai NPP ya. Ini overseas 0. Dan untuk dari segi portingannya nih portingannya ya. Ini harian touring. Nih, kelihatan nggak bosku? Ya, ini harian touring. Nih, dalamnya transfernya. Ya. Ini inletnya. Nah bosku, jadi di sini gue mau perakitan racking ya, yang part 1 kemarin, dan ini untuk part 2 nya, oke. Dan di sini untuk bearing kita ganti yang baru ya. Nih, ini yang baru, ini yang HS ya, ini ya, Koyo Jepang HS ya bosku, oke, tuh ya kelihatannya. Nah ya, dan ini untuk yang bekasnya. Ini yang bekasnya dia udah hitam ya, udah ada lapisan keraknya, dan juga untuk pelornya ini dia udah haus ya, kan diginin aja dia kocak. Oke bosku, dan lagi untuk rekasnya di sini untuk rekasnya ini diganti ya. Ini kita beli yang cabutan ya, ownernya itu beli yang cabutan, dan ini masih grass. Tadi cukup di center ulang aja ya, karena dia nggak center ya. Karena kenapa gue bilang nggak center, karena pelepasannya lagi pas awalnya ya kerkas ini. Kalau gue lihat dari lecet, di sini kan ada lecet nih, di sini ada lecet. Jadi dia ngeluarin bearingnya dari sini, dia dipantek nih dari sini, dipantek dari sini, jadi dia bearingnya keluar. Nah makanya kenapa jadinya lecet di sini. Ya, yang gue baca sih seperti itu ya bosku. Oke, tapi nah ini juga tuh ada kendalanya tuh. Ini bekas nyopot-nyopot bearing nih. Jadi ada yang dimasukin ke sini, yang seperti obeng min misalkan, masukin ke sini, ya itu biar bearingnya copot ngerenggang. Jadi efeknya seperti ini. Tapi ini masih layak pakai ya. Ini masih layak pakai. Sang piston pun ini masih bagus. Kalau segini itu fisiknya dia masih layak pakai banget ya. Oke, dan tadi cukup di center ulang aja. Dan sekarang sudah oke, dan gue mau pasang ya. Oke bosku, pokoknya patengin terus. Nah oke bosku, jadi untuk rekas itu sudah terpasang. Sekarang gue mau pasang rasio ya. Ini capit rasio yang bawaannya nih ya. Ini yang aus nih, ini haus, ini haus, ini haus, sebelah sininya ini haus, terus lagi ini ya, ini haus, ini cuma ini aja yang haus, terus lagi ini dia haus, dan bagian sini dia haus. Jadi di sini gua ganti ya bosku buat capit rasionya nih ya. Nih, jadi ini yang bawaannya, dan yang ini yang ganti ya. Ini copotan juga ya bosku. Nih tuh, ini dia masih mulus ya, tuh ini bukan haus ya, dia mengkilat. Ini dia masih tebel tuh ya. Dan sebelah sini pun sama ya, ini masih layak pakai banget, dia masih tebal semua. Sebelah sini, nah ini tebal, yang ini juga. Pokoknya minim kehausan banget lah. Kalau untuk yang gantian ini, yang copotan dia masih 90% lah gitu ya, dibandingkan dengan yang bawaannya nih. Contohnya yang kecilnya ya. Nih contohnya yang kecil dah. Nih. Tuh. Yang atas nih bawaannya tuh ya. Dia haus sampai dekok begitu. Nah, terus sebelah sini, nah terus dibalik. Nah, bagian sini
bagian sini dia haus nih tuh. Kalau ini dia masih tebel dan cuma apa, pergesekan antar rasio aja ya. Nah kalau ini dia pergesekannya udah parah nih, ini dia haus. Bisa diperhatikan ya bosku, kena flash ya tuh ya, beda ya. Oke, dan lagi untuk yang besarnya mana ini nih, ini haus. Tadi ada yang parah itu yang mana sih nih, bagian sini ya tuh ya, nih dia haus parah tuh. Kalau ini dia masih bagus ya, masih layak pakai. Atasnya juga ini haus, yang ini dia masih layak pakai. Dan kita balik, nah ini masih layak pakai banget ya. Yang ini bawaannya dia harus ganti. Jadi intinya untuk capit rasio ini gua ganti seset ya bosku, yang copotan. Jadi yang bawaannya nggak gua pakai ya bosku. Jadi di sini untuk rasionya dan untuk pemasangannya pun ya, ini pemasangannya cukup diginikan aja. Kita sandingkan seperti ini ya, dan langsung kita masukkan. Nah, seperti ini. Baru yang persekelnya ya. Ini kalau gua sebut sih persekel ya bosku. Jadi dia banyak juga yang bilang ini gigi molen ya, masing-masing penyebutan lah ya. Nih ya, jadi ini tinggal pasang seperti ini ya bosku. Tapi yang harus dimasukkan terlebih dahulu itu dia capit rasionya dulu ya. Dan kalau untuk pemasangan capit rasio, gue jamin sekalipun dia pemula dia nggak bakalan salah. Karena apa? Kalau misalkan dia ini bagian setengah bulat sini, kalau dia nggak sesuai dengan dudukannya, dia nggak akan pas, dia nggak akan ngepas, pokoknya dia agak mundur, yang nanti di bagian lubang sini ya, bagian lubang pennya dia nggak bakalan pas lurus ya, paham ya bosku? Jadi ini dipasang dulu, pokoknya dia harus pas sampai si lubang ini dia sejajar lah ya. Seperti ini ya bosku, nih sebentar. Nah ini ya, ini lubangnya sejajar nih tuh, ini atas bawah dia sejajar dengan lubang pennya, yang ini pun sama. Nah kalau misalkan di sini yang bagian yang besar salah satu dia tertukar ya, dia nggak akan sejajar dengan lubangnya. Jadi untuk para pemula pun buat masang rasio itu jangan khawatir salah ya, karena dia nggak bakalan masuk untuk pennya kalau misalkan ada capit rasio yang bukan pada tempatnya ya bosku. Jadi ini tinggal dipasang seperti ini, dan kita tinggal tarik aja nih rasio di bagian gigi 1 atau gigi 2 nya, kita tarik ke atas, kita paskan ke bagian salurannya saluran apa ya, pokoknya di bagian gotnya lah ya, bagian gotnya lah. Jadi dipaskan seperti ini, dan dipaskan juga untuk bagian pen capit rasio bawahnya. Sebentar, ini bagian sini agak kejepit ya. Jadi bagian sini kita angkat dulu yang paling bawah nih ya bosku. Nah, kita angkat dulu seperti ini, terus dimasukin ke garis ini ya, ke gotnya ya, ke got yang ada di persekelnya kita masukin. Terus bagian sini juga kita masukin, pokoknya jangan sampai ada yang robah. Nah ini juga kita masukin. Nah, dan untuk pennya baru kita masukkan ya bosku, seperti ini. Nah dia pas dengan lubang pen bawahnya ya. Pokoknya kalau misalkan dia ada salah pasang, ini pasti nggak bakalan masuk. Jadi jangan khawatir salah pasang lah ya. Jadi intinya gimana caranya untuk pemula kalau memasang bagian lubang capit rasionya ini dia pas dengan lubang pennya. Oke, jadi seperti ini ya untuk pemasangannya. Nah bosku, jadi jangan lupa di bagian crankcase sebelah sini ini dilem dulu ya. Jadi dilem baru kita ini pasang ya.
seperti ini ya bosku. Baru kita balik ya. Jadi ini kita balik buat kita pasang bautnya ya. Nah, seperti ini kita balik. Ya. Jadi ini untuk bautnya saya beli yang baja ya. Dan untuk bautnya usahakan sesuai dengan panjang ininya ya, panjang dratnya. Ini disesuaikan juga, nggak asal pasang gitu ya maksudnya. Nanti bakal saya. Nah, nih sekiranya segini ya ukurannya. Kalau misalkan lebih panjang berarti itu bukan tepat ya. Nah, sekiranya ukurannya segini, itu dia tepatnya di situ. Paham ya bosku? Oke, panjangnya. Oke. Nih ya bosku, nih jadi usahakan semuanya seginilah ya, kurang lebih segini usahakan ya. Jadi ini tinggal kita kencengin aja. Nah bosku, jadi ini perlu diperhatikan juga ya untuk di bagian sini, untuk bagian as rumah kopling nih ya, nih bagian as rumah kopling ini dia usahakan space-nya sedikit ya. Nah, seperti ini sedikit ya. Kalau misalkan dia longgar banget untuk space ini, as ratio yang mengarah ke rumah kopling, itu bosku tinggal masukin aja yang lahar iko sebelah sini ya. Dipantek aja pakai kunci ini, apa namanya? Pakai kunci sok ya, kunci sok yang pas dengan lahar ikonya. Dipantek aja pelan-pelan. Nah, ntar kalau misalkan dia di sini malah nggak ada space, tinggal dipantek aja sebelah sini ya. Pantek aja sebelah sini pelan-pelan, terus gini-gini lagi. Nah, sampai ada space-nya itu sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Dan kita mau pasang ini seal. Ini untuk seal kerkasnya ya, dan ini untuk seal yang ini. Nah, di bagian-bagian sini ya, bagian kiri nih, seal stud, seal gear depan, dan seal as persneling ya. Jadi ini kita pasang juga nih, yang baru kita pasang. Usahakan untuk seal itu semuanya pakainya ori ya, jangan yang KW-KW ya bosku. Kalau misalkan agak dirasa keras masukinnya nggak apa-apa, agak-agak dipantek aja sedikit pelan-pelan ya, ini nggak apa-apa. Nah, sampai dia pas ya seperti ini. Dan ini untuk seal yang di sini, seal as persneling ya, as gigi ya bosku. Ya seperti ini. Karena di sini dia udah aus ya, buat bawaannya itu dia bocor. Biar lebih sempurna lagi ya, jadi kita pantek-pantek dikit, jadi biar benar-benar sejajar. Seperti ini. Nah bosku, jadi ini untuk di bagian seal gearnya ya, nih ya, di bagian sirip yang tipisnya ini, itu dia jangan sampai dia ngelipet ya. Kalau ngelipet nanti yang ada bocor ya. Jadi dia harus rapih nih.
Ini dia harus benar-benar rapih ya bosku, seperti ini. Nah seperti ini aja, untuk pasangnya dia langsung seperti ini aja. Usahakan pokoknya dia sirip yang kecilnya itu dia keluar. Nah jadi seperti ini ya. Nah bosku, jadi ini kita lagi pasang-pasang untuk di bagian kopling ya. Jadi ini karkasnya udah normal ya, karena sudah dibelikan yang cabutan dan sudah ada dratnya. Buat yang belum nonton gimana awalnya ini mesin, cek aja di deskripsi, nanti bakal ada link video pertamanya ya. Itu biar inilah, biar jadi acuan buat bosku itu kalau misalkan mau beli motor 2 tak itu harus hati-hati. Dan di sini juga untuk rumah koplingnya ini udah diganti baru ya, tuh baru. Ini pun lubang ini pun gua bikin ulang ya, ini baru. Ini pun gak usah banyak-banyak lah ya, cukup satu-satu aja itu udah cukup ya. Dan untuk bautnya juga, bautnya juga dengan ring bajanya ini gua udah beli ya. Ini buat di bagian primer. Kalau lagi pas awal dibuka itu kan dia di sini bautnya baut ini ya, baut 14 yang warna kuning ya. Dan sekarang kita tinggal untuk rumah koplingnya. Usahakan kalau misalkan baut ini dikecangkan itu dia jangan sampai seret ya. Kalau misalkan dia sampai seret berarti di bagian bosing tengah ya, bosing yang rumah kopling ini, yang bosing di tengah itu berarti dia aus ya bosku. Dan ini untuk platnya ya bosku. Jadi kalau untuk platnya ini dia masih layak pakai ya, karena di sini dia masih kelihatan bagus tuh. Ya, jadi bintik-bintiknya di sini dia masih bagus. Dan untuk kampas kita olesin oli dulu ya. Seperti ini ya. Jadi ini kita oleskan dulu yang banjir ya bosku. Dan kita pasang ya. Terus lagi untuk bagian plat itu seperti biasa yang sering gua jelasin. Pokoknya kalau di sini kan ada bagian yang tajam sama yang bagian tumpul. Kalau misalkan tajam ini ke dalam, yang tajamnya harus ke dalam semua. Kalau yang tajam ini dia keluar, jadi yang tajamnya keluar semua. Seperti itu ya. Kalau gua biasanya ya ke dalam sih. Kalau gua biasanya ke dalam. Jadi rumah koplingnya di sini dia masih padat banget ya, karena baru juga ya.
banyak kan pada masang di intercooler ya, di bawah, di atas, di bodi depan itu yang hitam nih plat nomor. Biar kena angin mungkin, masalahnya panjang. Pas banget. Dan juga di sini pakai ini ya bosku. Nih. Kita pakai seperti biasa. Gua di sini pakainya berit ya. Aduh. Nih ya. Dari bahannya juga dia beda. Oke. Mau gimana ini? Kalau ngeberebut kita sekarang angin ya. Iya, itu basah. Udah keluar dua saya tuh. Iya dah. Ya berarti emang spuyernya Borosan. harus dikecilin. Nah. Oke, bosku. Jadi kita tinggal pasang yang lain-lainnya ya. Nah, bosku, jadi di sini gua mau masangin baut ini ya. Baut tanamnya ya. Ini baut tanamnya yang di bagian atas ini. Jadi ini bautnya kita ganti yang baru semua, yang ori ya. Nah, bosku. Ini juga ada. Jadi ini kita mau pasang-pasang biar kencang ya. Jadi yang belum lihat portingan blok ini, cek aja di YouTube gue ya bosku. Di situ ada gue lagi pas porting blok ini. Ini blok pakai NPP ya. Ini overseas 0. Ini overseas 0. Nih. Tuh ya. Ini 0 standar ya bosku. Dan ini blok NPP standar. Ya gue selalu merekomendasikan kalau misalkan blok bawaan, kalau sudah lubang-lubangnya itu sudah tidak memungkinkan ya, itu pasti gue rekomendasi beli blok yang NPP ya, intinya yang KW ya, mau NPP, Tuto ataupun itu Talan, itu gue masih rekomendasi kok ya. Gitu ya bosku. Dan untuk dari segi portingannya nih portingannya ya. Ini harian touring. Nih, kelihatan nggak bosku? Ya, ini harian touring. Nih, dalamnya, transfernya, ya. Ini inletnya, ini exhaust luar. Ini juga bautnya dia baru ya.
Nah bosku, jadi buat sekarang di video ini kayaknya cukup sekian dulu ya. Ini untuk pemasangannya ya, sampai naik bautnya sudah kencang dan ini blok sudah terpasang yang NPP ya. Yang NPP yang sebelumnya kita porting. Nanti kalau yang mau lihat proses portingnya nanti gua kasih link di deskripsi ya bosku. Nah dan juga di sini gua nanti di part 3 gua mau setting untuk bagian membrannya ya, untuk bagian membran, terus yang lain-lainnya sampai ini motor hidup ya. Oke, makasih udah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin video lainnya juga ya bosku. Thank you.